Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri, India Wanita Praja Evisarita Rashid, NPP 291378, nomor absen 10, kelas G4, Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pamong Pengasuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang manajemen strategi. Dan di sini dan ada pun pengertian dari manajemen strategi itu sendiri ialah merupakan proses dan rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dan dalam suatu organisasi itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya saya akan kembali ke dalam proses manajemen strategi itu sendiri, di mana proses manajemen strategi ini meliputi pertama mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi. Yang kedua, menganalisis lingkungan di luar ataupun di sekitar. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Yang keempat, menganalisis sumber daya organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari manajemen strategi ini. Yang keenam, merumuskan strategi yang ada. Yang ketujuh, melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang kedelapan ialah mengevaluasi hasil dari strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah kita ketahui pengertian dan proses manajemen strategi ini sendiri, saya akan menjelaskan di mana manajemen strategi ini terbagi atas dua, yaitu analisis SWOT dan balance scorecard. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri ini dimaksud aspek yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Misalnya mengenai tentang performance karyawan, lokasi, dan kondisi kantor fisik perusahaan, serta elemen lainnya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Dan contoh faktor eksternal, di mana konteks SWOT ini berarti segala aspek yang tidak bisa dikendalikan dari dalam perusahaan. Di antaranya termasuk dari faktor eksternal seperti regulasi pemerintahan yang ada dan kondisi ekonomi global hingga tren perilaku konsumen. Adapun kepanjangan dari analisis SWOT ataupun pengertian dari SWOT ini sendiri, di mana analisis SWOT ini dimaksudkan oleh S, ialah strength yang berarti kekuatan atau kelebihan, di mana kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang diberikan dan dapat memberikan pengaruh positif oleh perusahaan. Pengertian balance scorecard atau yang biasa disebut kartu skor berimbang merupakan salah satu sistem manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, di mana balance scorecard ini diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan. Selanjutnya, karakteristik balance scorecard, di mana terbagi atas 4. Yang pertama, komprehensif, di mana balance scorecard ini dapat memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, di mana diantaranya yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua, koheren, di mana balance scorecard yang mewajibkan tiap personel untuk membangun hubungan sebab akibat dari berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, seimbang, di mana keseimbangan antara keempat perspektif balance scorecard yang bisa dihasilkan oleh sebuah sistem perencanaan strategi sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang.
di mana bobot keempat perspektif dalam balance scorecard ini satu sama lain tidak melebihi perspektif yang lainnya. Dan adapun tekstur dari karakteristik balance scorecard ini ialah mengukur sasaran strategi yang sulit diukur. Maksudnya sasaran strategi di perspektif pelanggan, proses bisnis internal dan juga pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran pelanggan, proses bisnis internal dan juga pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Tetapi dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya, sehingga bisa diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kelemahan dari balance scorecard. Adapun kelemahan balance scorecard ialah pertama, hubungan antara pengukuran dan hasil finansial yang relatif sedikit, dan yang kedua, tidak adanya mekanisme untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, pengukurannya tidak up to date. Yang keempat, terlalu banyak kriteria pengukuran. Yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off antara pengukur finansial dan non-finansial. Dan adapun tujuan dari balance scorecard ini sendiri ialah untuk dapat menyeimbangkan berbagai usaha dan perhatian eksekutif kinerja keuangan dan non-keuangan serta kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Dan selanjutnya konsep keseimbangan dari balance scorecard ini ialah pertama, keseimbangan antara satu indikator keberhasilan finansial dan non-finansial. Yang kedua, keseimbangan antara berbagai konstituen internal dan eksternal dari organisasi. Yang ketiga, keseimbangan antara sebuah indikator performa dan lab. Dan adapun perspektif selanjutnya karakteristik balance scorecard, di mana terbagi atas 4. Yang pertama, komprehensif, di mana balance scorecard ini dapat memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, di mana diantaranya yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua, koheren, di mana balance scorecard yang mewajibkan tiap personel untuk membangun hubungan sebab akibat dari berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, seimbang, di mana keseimbangan antara keempat perspektif balance scorecard yang bisa dihasilkan oleh sebuah sistem perencanaan strategi sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang, di mana bobot keempat perspektif dalam balance scorecard ini satu sama lain tidak melebihi perspektif yang lainnya. Dan adapun tekstur dari karakteristik balance scorecard ini ialah mengukur sasaran strategi yang sulit diukur. Maksudnya sasaran strategi di perspektif pelanggan, proses bisnis internal dan juga pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Tetapi dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya, sehingga bisa diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kelemahan dari balance scorecard. Adapun kelemahan balance scorecard ialah pertama, hubungan antara pengukuran dan hasil finansial yang relatif sedikit, dan yang kedua, tidak adanya mekanisme untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, pengukurannya tidak up to date. Yang keempat, terlalu banyak kriteria pengukuran. Yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off antara pengukur finansial dan non-finansial. Dan adapun tujuan dari balance scorecard ini sendiri ialah untuk dapat menyeimbangkan berbagai usaha dan perhatian eksekutif kinerja keuangan dan non-keuangan serta kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Dan selanjutnya konsep keseimbangan dari balance scorecard ini ialah pertama, keseimbangan antara satu indikator keberhasilan finansial dan non-finansial.
Yang kedua, keseimbangan antara berbagai konstituen internal dan eksternal dari organisasi. Yang ketiga, keseimbangan antara sebuah indikator performa dan lab. Dan adapun perspektif dari balance scorecard adalah perspektif dari balance scorecard ini terbagi 4. Yang pertama, perspektif keuangan. Kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Setelah saya menjelaskan tentang manajemen strategi, analisis SWOT, dan balance scorecard, saya akan menyebutkan persamaan dan perbedaan dari analisis SWOT dan balance scorecard, di mana analisis SWOT ini terdiri dari 4 unsur, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Dan di balance scorecard ini terdiri dari 4 perspektif, ialah pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Metode analisis salah satu perbedaan dari analisis SWOT dan balance scorecard ini, di mana analisis SWOT memiliki metode analisis yang bersifat situasional untuk mendalami kondisi internal maupun eksternal. Dan di balance scorecard ini, di mana mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan menggunakan 4 perspektif yang tadi saya sebutkan. Dan adapun persamaan dari analisis SWOT dan balance scorecard ialah keduanya sama-sama suatu metode analisis strategi dan diciptakan untuk mencapai atau merumuskan strategi pencapaian tujuan dan di dalam organisasi, lembaga ataupun pemerintahan. Itulah hasil persentase dari manajemen strategi. Sekian dari persentase yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisarita Rashid. Terima kasih.